Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leni Hunaini, NPM 72213598. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik yang dimana pada uji kali ini ada 5 uji yang akan saya lakukan. Untuk melakukan uji tersebut, kita harus menggunakan data. Nah, untuk cari data kita masuk ke SPSS, lalu cari data yang akan diuji. Di sini kita ubah dulu karena di sini Excel, diubah ke Excel, lalu cari data yang akan diuji. Nah, di sini datanya sudah ada, lalu klik open. Setelah itu klik OK. Nah, di sini kita langsung masuk ke analis. Nah, di analis ini langsung kita cari regression, lalu ke linear. Setelah itu masukkan kotak dependent itu diisi dengan variabel y, dan dependent dan independent itu dimasukkan variabel x1 dan x2. Seperti itu. Nah, dimasukkan dua-duanya. Setelah itu kita klik statistik, kita contreng yang R-squared chance, lalu part and partial correlations, collinearity diagnostic, lalu ke Darby-Watson. Nah, itu continue. Lalu kita masuk ke save. Nah, di sini yang di kolom residuals centang yang standard size. Nah, setelah itu continue. Lalu klik OK. Nah, di sini datanya sudah ada semua teman-teman. Lalu kita masuk ke analis lagi, cari yang yang compare means dulu. Setelah itu masuk ke means. Setelah itu seperti yang tadi itu masukkan data Y ke dependent list, dan X1 dan X2 masuk ke independent list. Seperti itu ya. Nah, setelah semuanya masuk, kita masuk ke option. Lalu klik yang test for linearity, lalu continue. Klik OK. Nah, di sini data juga udah selesai. Yang ketiga yaitu kita masuk ke analis lagi. Nah, di analis ini kita cari yang descriptive statistik. Setelah itu masuk ke explore. Nah, di explore ini beda nih teman-teman. Jadi yang tadinya dependent list dan dependent list itu diisi dengan a standard size residual rest. Nah, di situ masukkan ke dependent list, lalu klik plots, lalu ke normality plots with test, lalu continue. Setelah itu OK. Nah, di sini datanya juga udah ada semuanya. Nah, setelah itu masuk ke transform. Di transform kita cari yang compute variabel yang paling atas, lalu sebelum itu kita klik all, lalu klik 2 kali. Setelah itu di tengah ini kan ada tanda tanya. Nah, ini diisi dengan standard size residual res underscore 1. Klik dan dimasukkan ke tengah-tengah. Setelah itu klik resid 2. Resid underscore 2. Nah, setelah selesai klik OK. Nah, bisa dilihat inilah hasilnya. Terus yang terakhir kita ke analis lagi. Nah, analis lagi, terus regression, lalu linear lagi. Nah, di sini yang Y diganti ke resid 2. Setelah itu klik OK. Sudah selesai semuanya. Nah, sekarang kita akan membaca output yang sudah ada pada uji kali ini. Yang pertama yaitu uji multikoliniaritas. Nah, untuk melihat uji multikoliniaritas, yang pertama kita melihat dari di koefisien yang A. Nah, di sini lihat di tabel tolerance sama VIF. Di situ untuk yang tolerance itu harus di bawah 0,10. Harus di atas 0,10, dan untuk yang VIF itu harus di bawah 10. Jadi karena kedua-duanya ini sudah di atas dan di bawah
standar tadi, maka dapat dikatakan bahwa untuk uji multikolinearitas merupakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang kedua yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu dilihat di model summary. Nah, di sini dilihat di yang Darwin-Watson. Untuk melihat uji autokorelasi, kita lihat dulu ya datanya itu variabel yang kita uji itu ada dua kan tadi, X1 dan X2. Jadi K-nya ada dua, yang N-nya atau sampelnya itu ada 90. Nah, untuk melihat untuk mencari autokorelasinya di ini kan Darwin-Watson-nya angkanya 0,2 041. Nah, kalau yang kita lihat di yang dikirim Bapak pada Darwin-Watson di angka yang 90 itu ternyata menunjukkan angka 1,07 sekian gitu. Jadi sementara di sini Darwin-Watson-nya yaitu 2.041. Jadi dapat dikatakan bahwa uji autokorelasinya tidak terdapat gejala autokorelasi. Setelah itu kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Nah, di situ kita cari di koefisien yang paling bawah. Nah, di koefisien paling bawah. Nah, di sini ya, yang di sini. Nah, dilihat di sig-nya. Di sini yang X1 dan X2-nya itu sudah di atas 0,05, maka dapat dipastikan untuk karena standarnya harus di atas 0,05, maka karena di sini dua-duanya X1 dan X2 sudah di atas 0,05, maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Setelah itu kita masuk ke uji normality. Untuk melihat uji normality, kita lihat di tes sebentar. Yang di test of normality. Nah, di sini untuk yang mencari uji normality, kita lihat di tabel sig-nya itu sudah di atas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data ini normal keseluruhannya. Setelah itu yang terakhir yaitu uji reliabilitas, yaitu dilihat dari ANOVA yang di atas, yang di ANOVA table. Nah, di sini. Nah, untuk melihat uji reliabilitasnya, kita lihat di linearity deviation from linearity. Ini yang sig-nya itu di linearitasnya itu sudah di atas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa uji linearitasnya sudah memenuhi standar. Terima kasih.